Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, diutusnya Nabi itu kenikmatan. Jadi rugi sekali kalau kita tidak sampai bisa mencintai Nabi. Karena apa? Karena Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sebuah kenikmatan, sebagai sebuah karunia. Bagaimana dikatakan kenikmatan karunia? Ya kan memang faktanya Nabi itu membawa segala macam bentuk kebahagiaan. Nabi itu membawa semua yang kita inginkan. Nabi itu membawa semua yang kita dambakan. Kira-kira Bapak itu mendambakan apa hidup ini? Mendambakan apa coba hidup ini? Mendambakan bahagia dunia akhirat. Rasulullah menunjuki kita ke sana. Karena hakikatnya tidak ada orang yang hidupnya ingin sengsara, itu tidak ada. Dan Nabi Muhammad diutus kepada kita untuk membawa kebahagiaan. Menyelamatkan manusia di dunia, lebih khusus lagi di akhirat. Kenapa saya katakan beruntung? Nasibnya berbeda dengan nasib orang musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah itu hanya diberi dua pilihan oleh Rasul. Masuk Islam atau saya bunuh. Kalau hari ini tidak, Pak. Orang Islam boleh. Tidak Islam boleh. Kafir dhimmi boleh. Kafir harbi banyak. Kalau sekarang, kalau nggak Islam, kafir, munafik, dolim, fasik masih boleh. Tapi musyrikin Mekah nasibnya berbeda dengan nasibnya umat manusia di luar musyrikin Mekah. Nah, itu dibahas dalam surat Ali Imran ayat 164. Kenapa dikatakan nikmat? Laqad an'ama Allahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihum rasulan minhum. Allah telah memberikan karunia, memberikan nikmat kepada siapa? Kepada orang-orang mukmin. Karena ba'atsa fihim rasulan, diutus di tengah-tengah mereka seorang rasul, dalam kurung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusihim, dari mereka sendiri. Orang-orang Quraisy Mekah tahu betul itu pribadi Kanjeng Nabi. Sebelum jadi Nabi, pra kenabian, tahu persis bagaimana Rasul itu, bagaimana Muhammad itu. Yang diketahui mereka, semua kebaikan Muhammad itu. Nggak ada cacatnya, Pak. Pokoknya kalau nyebut Muhammad, pasti gambarannya adalah orangnya bagus, akhlaknya bagus, orangnya jujur, perilakunya jujur, kata-katanya bagus, tidak pernah berdusta. Itu kalau dengar Muhammad saat itu. Orang Quraisy Mekah itu sudah dua keutamaannya. Satu, nabinya diangkat dari mereka. Yang kedua, Al-Qur'annya diambil dari bahasa mereka. Musyrikin Mekah itu, nabinya dari mereka, Al-Qur'annya dari bahasa mereka. Kurang apa? Tapi kok masih ada juga yang kafir kepada Nabi. Makanya apa? Pilihanmu hanya dua. Masuk Islam atau dibunuh. Karena apa? Sangat tidak masuk akal kalau mereka menolak Nabi Muhammad. Keterlaluan bahasa kitanya kalau sampai menolak Nabi Muhammad. Yang tadi, min jinsihim, dari jenis mereka. Bahasa Al-Qur'annya dari bahasa mereka. Lagi pula, Muhammad yang dipersiapkan jadi Nabi itu, orangnya bukan orang yang terkenal bohong. Kalau kita sudah bersyukur pada Allah dengan diutusnya Nabi, kita menerima sebagai sebuah kenikmatan. Lalu apa? Bagaimana kita bersikap dengan kenikmatan itu? Sikap kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenabian yang Allah utus pada kita, maka kita mulai dari sikap kita di level 4. Level keempat yang paling tinggi adalah membela Nabi. Sehingga dengan pembelaan kepada Nabi itu maka muncul pengorbanan, muncul tadhiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Al-Fat ayat ke-29. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, bersama Rasulullah. Siapa itu mereka? Para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar. Tegas, keras. Mentaulah dari siapa itu tokoh kemusyrikan nomor 1 yang menyekutukan Allah, bahwa Allah punya anak segala macam, dicium-cium oleh kaum muslimin. Sementara dia dipublikasikan, di blow up media segala macam. Coba mau tujuannya pasti apa? Ya supaya jadikan contoh. Para sahabat Nabi itu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, keras tegas kepada orang-orang kafir, tetapi sesama mereka luar biasa kasih dan sayangnya. Tarohum ruk'an sujjadan. Coba kau lihat mereka itu para sahabat. Mereka ruku, mereka sujud bersama-sama.
Tidak ada yang mereka cari kecuali mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Level ketiga itu adalah ittiba. Kalau tadi pengorbanan, sekarang baru ittiba, baru ngikuti. Orang yang ngikuti belum tentu mau berkorban. Tapi orang yang berkorban sudah pasti dia mengikuti. Orang yang ittiba belum tentu mau berkorban, tapi yang berkorban sudah pasti ittiba. Sudah pasti akan berkorban. Kenapa? Sudah ittiba. Tapi yang ittiba belum tentu berkorban. Kenapa? Dia udah sampai level 4, maka level 3 pasti udah lewat dia. Maka level ketiganya apa? Ittiba. Bagaimana kita mengikuti aqwal Nabi, af'al Nabi, ucapan-ucapan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi. Itu kita ikuti, namanya ittiba. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan wahai Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Imam Ibnu Katsir mengatakan hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man ad'a mahabbatallahi wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyah fa innahu kadzibun. Ini komentarnya Ibnu Katsir ketika membahas tafsir surat Ali Imran ayat ke-31. Apa komentar beliau? Hadhil ayatul karimatu, ayat yang mulia ini hakimatun, menjadi penilai, menjadi hakim kepada siapa? Ala kulli man ad'a, kepada siapa saja di antara manusia yang mengaku mahabbat Allah, bahwa dia cinta kepada Allah. Walaysa huwa ala tariqatil Muhammadiyah, tetapi dia tidak menggunakan tariqah Muhammadiyah, jalan yang dicontohkan Nabi. Fa innahu kadzibun, maka hakikatnya dia adalah berdusta. Aku cinta padamu ya Nabi, tapi jalan yang ditemu Nabi dibenci. Aku cinta padamu Nabi, tapi riba aku suka. Aku cinta kepadamu Nabi, tapi tutup aurat kagak mau. Itu pendusta itu. Hatta yattabi'a syar'a al-Muhammadi fi jami'i aqwalihi wa af'alihi, sampai dia betul-betul mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jami'i aqwalihi, untuk seluruh perkataan Nabi dan seluruh perbuatan Nabi. Aqwalnya wa af'alihi, ikuti semua. Oh, ternyata Ustaz, level ketiga juga berat. Konsekuensi ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Level kedua apa? Bersolawat. Kalau tadi tadhiyah itu hukumnya wajib, kemudian ittiba hukumnya wajib, tapi bersolawat itu hukumnya sunnah. Artinya apa? Kalau yang sunnah jangan mengalahkan yang wajib dong. Yang wajib harus diutamakan daripada yang sunnah gitu. Ba'diyah, qobliyah, rajin. Wajibnya nggak dikerjakan. Qobliyah subuh dia kerjakan. Kenapa? Lebih baik dari dengan dunia segala isinya. Pas qomat subuh pulang dia. Kalau yang subuhnya nggak dikerjakan, hanya ngejar 2 rakaat qobliyah subuhnya, ya tetap nggak dapat. Kenapa? Yang pokoknya nggak dikerjakan. Jadi tidak boleh mengutamakan yang sunnah, tapi dengan mengabaikan yang wajib, itu nggak boleh. Bagaimanapun juga tidak boleh. Maka apa? Wajib tetap harus nomor 1, baru sunnah menjadi pelengkap-pelengkapnya. Bagaimana mungkin Nabi mengatakan, tambahlah kau dengan sholat sunnahmu, karena sholat sunnahnya akan menutupi kekurangan-kekurangan dari sholat wajibnya. Bagaimana sholat sunnah bisa menambal-nambal yang wajib, sementara wajibnya nggak dikerjakan? Apanya mau ditambal? Hari ini kebanyakan orang itu mengutamakan sunnahnya dengan mengabaikan kewajibannya. Apanya yang mau ditambal? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan juga agungkan Nabi, wa yusallimu taslima, dan juga agungkan Nabi dengan ungkapan-ungkapan penghormatan. Allah saja bersolawat kepada Rasul. Ali Absubni mengatakan innallaha jalla wa ala. Apa makna Allah itu bersolawat kepada Nabi? Dia katakan innallaha jalla wa ala yarhamu nabiyahu. Allah subhanahu wa ta'ala merahmati nabinya. Jadi kata yusholluna ala nabi dari Allah itu maknanya
Allah merahmati nabinya. Wa yu'addimu sya'nahu, dan Allah sekaligus mengagungkan kedudukannya. Wa yarfa'u maqamahu, dan sekaligus meninggikan derajat Nabi.